Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan kedua orang tua kami beserta seluruh keluarga yang datang dari Madura. Kemudian yang juga sangat kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ihya Ulumuddin serta seluruh ibu-ibu wali murid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan tambahan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berkumpul bersilaturahim dalam rangka sebagai bentuk cinta kita untuk menyambut bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab, yang mana di dalam bulan Rajab ini penuh begitu banyak keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Rajab. Yang utama dan yang paling pertama adalah sejarah yang akan kita peringati ini, Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu beserta adik-adik yang sangat kami muliakan dan sangat kami banggakan, sebelum saya memulai menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, pertama saya meminta maaf, ingin memohon maaf. Yang pertama, ini dari sisi undangan. Ini dari sisi undangan semuanya wali murid itu diundang satu-satu. Cuma ada satu keluarga yang kami undang dua, yaitu keluarganya Nizam, ibunya Nizam sama mbahnya Nizam. Ini diundang dua khusus istimewa. Kenapa kok diundang dua? Karena bagi kami mbahnya Nizam atau yang kita kenal dengan Emak Su itu kita anggap sebagai orang tua kami sendiri di kampung ini. Jadi kalau yang namanya udah dianggap orang tua sendiri, nanti kapan-kapan kalau kita kekurangan apa-apa, kurang sangu, tinggal minta ke Emak Su. Begitu nggih, Mak? Itulah tugas orang tua nggih, Mak. Harus siap, Mak. Kemudian selanjutnya kami dari Rumah Ngaji Murattil Al-Quran ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama, karena ibu-ibu sudah ingin meluangkan waktu yang harusnya sibuk dengan pekerjaan rumah atau melayani suami yang ada suaminya. Nyun sewu maksu lagi nih. Makanya kata saya tadi yang ada suaminya, yang harusnya waktunya untuk melayani sang suami, saat ini kami ambil waktunya sebentar untuk sama-sama kita yang pertama bersilaturahim. Karena ini adalah agenda silaturahim perdana atau yang pertama yang kita laksanakan
dari awal kita bertatap muka, belajar dan mengajar Al-Quran. Ini adalah pertemuan silaturahim yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kami, tuan rumah di sini ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila malam hari ini banyak ditemukan kekurangan-kekurangan, khususnya dari tempat ini sangat minimalis, sangat sempit, atau mungkin sangat panas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aslinya kami inginnya di luar, tapi kalau di luar kehangatannya nanti berkurang karena ada angin-angin nanti yang bikin kehangatannya berkurang. Kalau di sini kan jadi ngumpul padat, tambah panas, tambah hangat. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf dari sisi tempat. Kemudian selanjutnya dari sisi penyambutan, kalau dari kami penyambutan dari kami kurang menyempurnakan, ibu-ibu khususnya, dan kurang memuaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita lanjut. Kita pada malam hari ini tentunya tadi sudah kita bahas bahwasannya niatan kita hadir pada malam hari ini niat untuk bersilaturahim, yang mana pahala silaturahim itu sangat besar sekali. Kata Nabi kan, siapa aja orang yang senang bersilaturahim, maka dia akan dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan dan diberkahkan rezekinya. Mudah-mudahan kita tercatat dalam hadis yang telah disebutkan Nabi Muhammad tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya ibu-ibu, kita datang ke tempat ini dalam rangka menyambut datangnya bulan Rajab, yang mana di dalam bulan Rajab yang telah kita sebutkan tadi terdapat sejarah yang begitu mulia, yang begitu agung, yang oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Tadi telah dibawakan oleh Qori, yang mana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oke, mohon maaf, sambil kalau masih ada buah-buahannya sambil dimakan, boten nopo-nopo buah-buahannya. Bulan Rajab itu termasuk di antara 4 bulan yang disebutkan oleh Al-Quran Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemuliaan 4 bulan ini bukan hanya Allah yang memuliakan. Dulu orang-orang sebelum Islam datang, orang-orang kafir sebelum Islam datang, itu sangat memuliakan 4 bulan ini. Salah satunya adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Nah, yang sekarang kita peringati adalah bulan Rajab. Dulu orang-orang kafir ketika 4 bulan ini datang, khususnya bulan Rajab, orang-orang kafir dulu mengharamkan peperangan. Jadi ketika bulan Rajab datang, peperangan itu dihentikan secara serempak oleh orang-orang kafir untuk memuliakan bulan Rajab dan 3 bulan yang lainnya tadi disebutkan. Sampai-sampai kata para ulama itu, bulan Rajab itu disebut sebagai bulan Al-Asom. Asom itu artinya bulan yang tuli. Kenapa dikatakan bulan yang tuli? Karena bulan ini, di dalam bulan Rajab itu tidak terdengar bunyi pedang-pedang, gak ada bunyi lempar-lemparan panah, gak ada. Karena tadi orang-orang kafir mengharamkan peperangan ketika bulan Rajab. Kemudian ibu-ibu dan adik-adik sekalian, istimewanya juga bulan Rajab, Nabi pernah bersabda, Rajab itu adalah syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini kita akan memasuki Ramadan. Sya'ban kata Nabi, syahri, bulannya Nabi Muhammad. Bulanku kata Nabi. Sedangkan Ramadan
itu adalah bulan umatku, bulannya kita semua. Ini kata Nabi. Jadi di dalam bulan Rajab ini kenapa disebut sebagai bulannya Allah? Kenapa? Padahal kalau kita telusuri, kalau kita teliti, semua bulan dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah, dari bulan Januari sampai Desember, itu kan hakikatnya punya Allah. Tapi kenapa oleh Nabi yang memiliki penyebutan khusus milik Allah itu hanya bulan Rajab? Karena kata para ulama, di dalam bulan Rajab ini Allah benar-benar menuangkan sifat maafnya kepada kita untuk kita-kita yang benar-benar beristighfar kepada Allah di bulan Rajab. Bahkan kata para ulama, bulan Rajab itu dikatakan sebagai syahrul istighfar, bulan yang sangat pas untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya kasih amalan. Mungkin ibu-ibu sudah tahu amalannya, mungkin sering lihat di medsos-medsos. Tentunya ibu-ibu semuanya megang Instagram tentunya. Jadi yang dianjurkan oleh para ulama itu, dan anjuran ini ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Barang siapa yang ketika bulan Rajab masuk, bulan Rajab datang, dari awal bulan Rajab, setiap pagi dan setiap sore membaca istighfar. Ini ada baca istighfar secara khusus sebanyak 70 kali. Bagaimana bacaannya? Rabbighfirli warhamni watub alayya. 70 kali setiap pagi dan sore. Itu kata para ulama dicatat, tertulis di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Barang siapa yang membaca bacaan ini ketika bulan Rajab setiap pagi dan sore hari, kata para ulama, bahasa Arabnya itu lam tamassa lahun naru. Orang yang membaca tadi tidak akan pernah badannya disentuh oleh neraka besok ketika hari kiamat. Jadi kita-kita yang rajin dari awal bulan Rajab kemarin, hari Jumat, hari Sabtu, Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali setiap pagi dan sore. Mudah-mudahan kita yang tulus, kita yang ikhlas karena Allah, ketika hari kiamat nanti kita termasuk ke dalam yang disebut di dalam kitabnya Allah tadi, badan kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini tentang bulan Rajab sedikit, G. Selanjutnya kita tentang masuk yang kita peringati sekarang, Isra Mi'raj. Mudah-mudahan belum kelamaan, G, Bu, G. Sebentar lagi, G, nambah sedikit lagi. Ibu-ibu yang sangat kami hormati, Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat Allah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang mana mukjizat ini tidak pernah Allah berikan kepada siapapun. Kalau mukjizat lainnya banyak yang diberikan kepada nabi-nabi lainnya. Contoh misalnya Nabi Muhammad, air ludahnya atau darahnya bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Kalau mukjizat tadi, mukjizat menyembuhkan orang sakit, Nabi Isa juga diberikan. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, diberikan kepada Nabi Isa. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini juga diberikan kepada Nabi Isa. Sedangkan mukjizat Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari kota Makkah, menurut riwayat Nabi Muhammad itu dijemput oleh malaikat Jibril dari kota Makkah itu lewat atas, lewat atap rumah. Jadi bukan lewat pintu, lewat atap rumah, tapi tanpa membolongi atap rumah. Terus bagaimana caranya? Ya monggo telepon malaikat Jibril biar tahu caranya. Kok bisa atap rumahnya Nabi nggak ada bolong, tapi Nabi bisa lewat atas. Tapi pelajaran Nabi dibawa oleh malaikat Jibril lewat atap rumah ini jangan dicontoh ya Bayu ya. Nanti takutnya lama main di luar atau nggak boleh keluar sama ibunya,
terus kemudian tiba-tiba ngikuti ajaran Nabi, manjat ke atas bolongi atap biar gak ketahuan sama ibunya. Jangan dicontoh. Perjalanan Nabi berangkat dari rumahnya berangkat ke Masjidil Aqsa jangan dicontoh. Ini hanya khusus untuk Nabi. Perjalanan Nabi dari kota Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang sekarang sedang dihambur-hamburkan oleh Israel. Tentunya semuanya tahu. Yang lagi diserang-serang oleh Israel. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad, sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad di sana sholat 2 rakaat menjadi imamnya para nabi yang lain. Kemudian setelah itu barulah Nabi Muhammad sebelum diangkat ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah, sebelum diangkat ke atas, Nabi Muhammad dikasih 2 pilihan. Yang pertama apa? Yang pertama susu, yang kedua khomer, minum-minuman keras. Jadi malaikat Jibril memberi 2 pilihan kepada Nabi Muhammad untuk memilih. Pilihlah wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad milih susu. Setelah Nabi Muhammad milih susu, apa kata malaikat Jibril? Bagus, Anda sangat betul wahai Nabi Muhammad. Anda sangat betul memilih susu. Karena kenapa? Karena agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan kesucian. Sebagaimana susu penuh dengan kesucian dan keputihan, agama Islam pun penuh dengan kesucian. Sampai ke Sidratul Muntaha bertemu Allah, kemudian diwajibkan sholat, dan sampai akhir. Saya tidak ingin membahas tentang sejarah cerita perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang ingin saya titik tekankan adalah untuk kita semua ambil pelajarannya. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat Isra wal Mi'raj, apa yang dialami oleh Nabi Muhammad? Kita tahu, kita menyadari dan kita meyakini mukjizat Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, itu merupakan kenikmatan yang sangat agung. Tapi kita lihat flashback ke belakang sedikit. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan bertemu Allah. Ketika itu, sebelum Nabi Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan, Nabi Muhammad dihadapi dengan tahun yang disebut oleh para ulama Amul Husni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Kenapa kok demikian dikatakan tahun kesedihan? Karena di tahun itu ibu-ibu dan adik-adik semua, Nabi Muhammad kehilangan 2 kekasih tercintanya, 2 orang yang paling beliau cintai. Yang pertama siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Di tahun sebelum Nabi Muhammad mendapat mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad kehilangan kekasih atau istri tercintanya, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu merupakan istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Sampai-sampai ibu-ibu sekalian, mungkin ibu-ibu juga tahu, ketika Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu seringkali mendengarkan Nabi Muhammad menyebut nama Khadijah. Bahkan kata para sejarah, Nabi Muhammad itu sering ngasih hadiah ke teman-temannya Sayyidah Khadijah. Misalnya ada seorang suami ditinggal istrinya. Istri tadi punya teman-teman. Nah, suami tadi sering ngasih hadiah-hadiah ke teman-teman istri tadi. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk cinta yang begitu besar dari Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah. Sampai suatu hari ibu-ibu, Sayyidah Aisyah itu mangkel, cemburu. Wahai kekasihku, wahai Rasulullah,
Kata Sayyidah Aisyah ini, mengapa sih engkau masih sering menyebut-nyebut Sayyidah Khadijah? Padahal saat ini Allah itu sudah memberikan kamu, wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad, sudah memberikan jenengan pengganti yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Wahai kekasihku, wahai suamiku, padahal saat ini Allah sudah memberikan ganti kepada jenengan, pengganti yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Itu kata Sayyidah Aisyah. Maksud pengganti yang lebih baik ini siapa kira-kira yang dimaksudkan oleh Sayyidah Aisyah? Ya, Sayyidah Aisyahnya sendiri. Jadi kata Sayyidah Aisyah, wahai suamiku, kenapa sih kamu ini kok masih sering menyebut Khadijah? Padahal aku ini lebih baik dan lebih bagus dari Sayyidah Khadijah. Kenapa kok lebih bagus? Karena aku perawan. Anda menikahiku dalam keadaan perawan. Sedangkan engkau, wahai kekasihku, menikahi Sayyidah Khadijah. Khadijah sudah berumur berapa tahun? 40 tahun, sudah janda. Kenapa? Padahal aku ini, wahai suamiku, lebih baik dan lebih seger. Kok masih saja loh yang sering-sering disebut wanita tua tadi? Itu kalau bahasa vulgarnya seperti itu, ibu-ibu. Ini pernyataan dari Sayyidah Aisyah. Dijawab oleh Nabi Muhammad, wahai istriku, memang benar kamu itu saya nikahi dalam keadaan perawan. Tapi istriku yang bernama Khadijah itu adalah orang pertama kali yang memberikan kekuatan kepadaku melalui jalur harta dan jalur belayan kasihnya. Jadi ibu-ibu, kata para ulama, Nabi Muhammad itu punya dua kekuatan. Nabi Muhammad bisa sukses menjalankan dakwahnya karena punya dua kekuatan. Memang benar ya, memang benar Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang langsung dapat pertolongan dari Allah. Tapi sekalipun demikian, Allah tidak memerintahkan kepada Nabi untuk santai-santai. Udah Muhammad, kamu tinggal ngajarin Islam aja, gak usah nyari kekuatan, gak usah nyari benteng, gak usah nyari perlindungan, gak usah, biar saya aja yang ngelindungin langsung. Allah gak pernah bilang seperti itu kepada Nabi Muhammad. Sekalipun Allah langsung yang menjaga Nabi Muhammad, tapi Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu mencari perlindungan atau ikhtiar atau usaha secara manusiawi, yaitu mencari perlindungan dari manusia. Siapakah itu? Yang pertama Sayyidah Khadijah, melindungi dan membantu Nabi Muhammad melalui jalur harta yang Sayyidah Khadijah berikan seluruhnya kepada Nabi Muhammad. Yang pertama jalur harta. Yang kedua melalui belayan kasih sayang. Jadi setiap kali Nabi Muhammad datang ke rumah, ketika Nabi Muhammad ketakutan, itu langsung Sayyidah Khadijah yang membelai, memeluk Nabi Muhammad. Ini istri yang patut ibu-ibu contoh. Oke? Mungkin ibu-ibu bisa dalam hal ini, membelai, menyayangi, memeluk suami bisa. Tapi yang pertama tadi mungkin nggak bisa. Sayyidah Khadijah itu lewat jalur harta. Sayyidah Khadijah terkenal punya harta banyak. Tapi sekalipun hartanya banyak, beliau memasrahkan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad. Ini bedanya kalau dengan ibu-ibu sekarang. Kan kalau jargon ya, pemoto lah, atau jargon kata-kata quotes-nya ibu-ibu sekarang kan kata ibu-ibu, harta suamiku ya hartaku. Tapi kalau hartaku bukan harta suami, hartaku. Kalau hartaku ya hartaku, bukan harta suami. Ini bedanya antara Sayyidah Khadijah dulu dengan Khadijah sekarang. DJ. Ini yang pertama. Jadi Sayyidah Khadijah seperti itu ibu-ibu, membantu Nabi Muhammad melalui jalur harta. Makanya penting kita itu nggak ada bapak-bapak di sini ya. Mungkin bisa nanti disampaikan kepada suaminya ibu, penting untuk punya istri
yang pinter nyari duit, pinter nyari uang, biar kayak Sayyidah Khadijah bisa membantu suaminya Nabi Muhammad. Harus punya istri yang pinter nyari uang. Alhamdulillah Umi, ini istri kulo pinter nyari uang. Dimanapun saya nyimpen duit, pinter nyari, pasti ketemu. Mau ditaruh di lemari, ditaruh dompet paling kecil, pinter nyari uang istri saya ini Umi. Harus nyari istri yang pinter nyari. Dimanapun suami naruh duit, di situ istri tahu. Jadi candaan ibu-ibu gitu. Tapi seperti itu ibu-ibu. Jadi Sayyidah Khadijah itu adalah kekasih yang paling Nabi Muhammad cintai. Jadi ketika Nabi Muhammad kehilangan Sayyidah Khadijah, sangat-sangat sedih. Selanjutnya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, orang nomor 2 yang memberikan kekuatan dan memberikan bantuan penuh kepada dakwah Nabi Muhammad. Melalui jalur apa Abu Thalib itu? Melalui jalur keberanian dan wibawa Abu Thalib di hadapan orang-orang kafir. Makanya kata para ulama begini ibu-ibu, hikmah atau rahasia kenapa sih orang yang sangat 100% memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad itu kafir, yaitu pamannya Abu Thalib. Kenapa kok agamanya kafir? Padahal beliau adalah orang yang benar-benar 100% menjaga dan membantu dan melindungi Nabi Muhammad. Tapi kenapa oleh Allah kok tetap kafir Abu Thalib tersebut? Nah, kata para ulama, rahasianya ini di sini. Andaikan Abu Thalib itu Islam, maka orang-orang kafir Quraisy akan berani kepada Nabi Muhammad. Gak ada yang disegani, gak ada yang ditakuti. Tapi karena Abu Thalib kafir dan kebetulan beliau adalah tokoh orang kafir, maka orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi takut kepada Nabi Muhammad karena ngelihat pamannya. Jadi ini hikmahnya. Jadi Allah itu menempatkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Abu Thalib oleh Allah dijadikan kafir, ada hikmahnya. Semua yang Allah berikan itu ada hikmahnya. Termasuk contohnya misalnya, saya ini kan nyun sewu mak, saya ini pembalap, pemuda berbadan gelap, kulit ireng saya ini mak. Ini tentu ada hikmahnya mak, ada hikmahnya. Sebagaimana tadi Abu Thalib kafir, ada rahasianya atau ada hikmahnya. Begitu juga Allah menjadikan saya pembalap berkulit ireng, ada hikmahnya. Coba saya putih kulitnya, mungkin saya nggak akan kelihatan manis gitu. Gimana ini? Tapi karena oleh Allah saya dijadikan berkulit ireng, jadi kelihatan manis. Bener nggak Umi? Manis kan? Makanya di rumah saya ini mak, Umi dan ibu-ibu sekalian, di sini nggak pernah beli gula, nggak butuh gula, karena setiap kali lihat udah tahu sendiri jawabannya gitu. Nggak, intinya nggak beli gula karena memang nggak ngopi saya seperti itu ibu-ibu. Ini candaan. Ibu-ibu yang sangat kami hormati, kembali lagi. Jadi orang yang nomor 2 yang memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Ketika itu setelah Nabi Muhammad meninggal, ditinggal oleh pamannya wafat, Nabi Muhammad benar-benar sedih. Nabi Muhammad benar-benar berkabung, kalau bahasa sekarangnya. Benar-benar mengalami depresi, kesedihan. Karena 2 orang terkasih dan orang yang membantu jalan dakwahnya Nabi Muhammad telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran yang pertama, seperti itu nggih ibu-ibu, ajaran yang pertama yang bisa kata ambil, sekalipun Allah itu memberikan perlindungan langsung kepada Nabi Muhammad, tapi Allah tetap memerintahkan Nabi Muhammad untuk berikhtiar, berusaha,
yaitu dengan mencari perlindungan dari manusia. Setelah itu, wahai ibu-ibu, setelah pamannya meninggal, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak tinggal diam. Nabi Muhammad tetap berusaha, berikhtiar, nyari bantuan, nyari, kalau kata bahasa sekarang, kata bahasanya Gus Igdam, dekingan gitu. Dekingan pusat di bahasanya ya. Gitu? Dekingan pusat ya, bahasanya Gus Igdam. Setelah dekingan pusat 2 ini meninggal, Nabi Muhammad pergi kemana? Pergi ke Taif, ke Taif. Ibu pasti sering mendengar kota Taif, tempat Nabi Muhammad berangkat dari kota Makkah menuju Taif. Itu jaraknya kata para ulama kurang lebih 94 kilo sampai 100 kilometeran, kurang lebih seperti itu. Berangkat bersama Zaid bin Harithah. Untuk apa ke sana? Yang pertama untuk berdakwah, menyiarkan Islam, mengajarkan ajaran Islam ke kota Taif. Yang kedua untuk mencari bantuan, mencari perlindungan kepada penduduk-penduduk yang ada di kota Taif. Menurut Nabi Muhammad, 2 orang tadi sudah hilang. Sedangkan kafir-kafir Quraisy, setelah 2 orang ini meninggal, ibu-ibu, Nabi Muhammad itu diembargo. Ngerti diembargo gitu? Di apa ya? Di apa embargo itu ya? Di macet, di mogok. Misalnya Nabi Muhammad dan para sahabat mau membeli sesuatu, itu ditolak. Mau berinteraksi apapun ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena 2 kekuatan tadi sudah meninggal. Nabi Muhammad dan para sahabatnya diembargo. Pokoknya ditolak dalam hal apapun. Oleh karena itu, Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk mencari bantuan. Tapi kita lihat apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika beliau berangkat ke kota Taif. Apakah mendapatkan tambahan bantuan? Jawabannya adalah tidak. Justru Nabi Muhammad dan sahabatnya yang bernama Zaid itu menerima luka-luka yang begitu parah. Nabi Muhammad kedua lututnya dan kedua kakinya luka parah. Dan Zaid bin Harithah yang melindungi Nabi, kepalanya bercucuran darah begitu deras. Kita lihat ibu-ibu, perjuangan dakwah, beratnya perjuangan dakwah Nabi Muhammad untuk menolong kita semua. Sampai-sampai kata guru kulo dulu, kata guru saya itu, Nabi Muhammad itu dikepung di kanan kiri. Jadi penduduk kota Taif itu berdiri berjejer, sebelah kanan, sebelah kiri berjejer. Nabi Muhammad di tengah. Nabi Muhammad sampai bertekuk lutut seperti ini. Dihajar-hajar dari kanan, dihajar dari kiri, dihajar sambil dilempari batu. Itu perjuangan Nabi Muhammad. Setelah itu, setelah penduduk Taif menolak kedatangan Nabi Muhammad, malaikat penjaga gunung datang. Tentunya ibu-ibu sudah tahu. Wahai Muhammad, izinkan aku, kata malaikat penjaga gunung, untuk apa? Merobohkan 2 gunung ini kepada penduduk Taif. Karena aku sangat benci, wahai Muhammad, melihat engkau diperlakukan sehingga menerima luka-luka yang begitu parah. Aku sangat tidak terima, wahai Muhammad, kata malaikat penjaga gunung. Apa jawaban mulia dari Nabi Muhammad, ibu-ibu? Kata beliau, jangan wahai malaikat, aku tidak ingin penduduk kota Taif ini dihanguskan, dimusnahkan, karena aku masih mengharapkan dari mereka-mereka nanti akan ada yang masuk Islam, sehingga Islam akan jaya, kata Nabi Muhammad. Setelah itu, ibu-ibu, Nabi Muhammad pergi dari kota Taif bersama sahabatnya yang bernama Zaid. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad berhenti di bawah pohon. Itu dini hari, waktunya malam. Setelah itu Nabi Muhammad menggelar sajadah kalau zaman sekarang untuk menunaikan sholat malam. Di situ Nabi Muhammad bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa,
Ini bahasa Arabnya ada, tapi langsung saya artikan doanya Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepada Engkau ya Allah, mengadu atas lemahnya kekuatanku. Aku sudah ditinggal 2 orang kekasihku ya Allah. Sekarang ditambah penduduk kota Taif sudah menghajarku habis-habisan. Aku mengadu kepada Engkau lemahnya kekuatanku ya Allah. Dan aku mengadukan kepada Engkau ya Allah lemahnya taktikku. Karena lemah taktikku ini sehingga penduduk Taif tidak menerima kedatanganku. Kata Nabi Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Rabbul mustad'afin, kata Nabi Muhammad di dalam doanya. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhannya orang-orang lemah. Ya Allah, kalau penolakan penduduk Taif terhadapku ini bukan karena dosaku, aku tidak apa-apa ya Allah. Bahasa lainnya, ya Allah, kalau aku ditolak oleh masyarakat Taif, ditolaknya aku bukan karena dosaku, aku tidak apa-apa ya Allah. Selama Engkau tidak murka kepadaku, sekalipun penduduk Taif tidak menerimaku, aku ridho ya Allah. Ini kata Nabi Muhammad. Setelah itu, setelah Nabi Muhammad ibu-ibu mengalami kesedihan yang begitu panjang, ditinggal oleh 2 kekasih tercintanya, ditambah penolakan dan luka-luka yang diterima dari penduduk kota Taif, disitulah Nabi Muhammad diberikan hiburan, diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan diberikan mukjizat yang bernama Isra wal Mi'raj. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil ibu-ibu? Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama sudah kita bahas tadi ya. Sekalipun Nabi Muhammad itu adalah nabi, tapi Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berusaha, berikhtiar nyari bantuan. Enggak cuma tinggal diem, enggak cuma berdoa, kemudian datang bantuan dari langit, enggak. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berusaha terlebih dahulu, nyari bantuan, berusaha sekuat mungkin. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah, berusaha semaksimal mungkin dulu, baru kita minta bantuan ke langit. Ini yang dilakukan Nabi kita, Nabi Muhammad. Jangan muro-muro, misalnya duit habis, uang habis, gak bisa beli beras. Tiba-tiba ketika beras habis, gak punya duit, langsung gelar sajadah, minta ke Allah. Yang gak bisa ibu-ibu, itu bohong namanya. Makanya kata para ulama, kata guru-guru dulu, doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa itu sombong. Seperti itu ajaran guru-guru dulu. Ini ajaran yang bisa kita ambil yang pertama. Yang kedua, setelah Nabi Muhammad mengalami tahun kesedihan, Nabi Muhammad diberikan hiburan dengan Isra dan Mi'raj. Para ulama memberikan suatu kaedah yang sangat bagus yang bisa kita ambil untuk pelajaran di kehidupan kita masing-masing. Kata para ulama dalam bahasa Arab, fi kulli jalalin jamalun. Di setiap ada keperkasaan Allah, pasti ada keindahan Allah. Maksudnya apa? Maksud keperkasaan Allah itu apa? Di setiap Allah memberikan musibah cobaan kepada kita, maka setelah cobaan itu diberikan kepada kita, Allah pasti memberikan jamal, memberikan keindahan. Keindahan di sini apa? Yaitu memberikan kesenangan, kemudahan kepada kita. Jadi jangan khawatir ketika kita dihadapkan dengan musibah yang sangat begitu dahsyat, janganlah terlalu bersedih hati. Lihatlah sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad untuk mendapatkan hiburan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad terlebih dahulu mendapatkan musibah. Jadi pelajaran yang kedua, ketika kita mendapatkan musibah, memang wajar kalau kita sedih.
Tapi kita harus yakin kepada Allah. Allah pasti setelah memberikan musibah, memberikan kemudahan dan hiburan. Contohnya sekarang malam ini. Apa contohnya? Sekarang ibu-ibu mungkin capek duduk. Saya juga lebih capek mungkin ya. Ibu-ibu kepanasan di tempat ini, capek bersila. Ini kan capek atau ujian atau musibah. Tapi setelah musibah ini nanti hilang, ibu-ibu dapat berkah, dapat nasi. Jadi susah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Seperti itu ya ibu-ibu. Ini dua pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Isra dan Mi'raj. Sebenarnya masih ada, tapi karena takut kelamaan kita tutup sampai sekarang, sampai saat ini kita tutup. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu dan adik-adik dan hadirin sekalian. Atas segala kekurangan, kesalahan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada tutur kata, ada sindiran yang membuat hati ibu terluka. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang kedua kalinya. Sekali lagi, kami semua dari keluarga Rumah Ngaji Al-Quran ini mohon maaf apabila malam ini banyak ditemukan kekurangan-kekurangan yang membuat hati ibu jengkel. Terakhir, saya tadi belum menyampaikan di awal, dari kami, saya dan istri khususnya dan orang tua kami kepada ibu-ibu yang telah mempercayakan anaknya kepada kami, menyerahkan anaknya setiap sore belajar ngaji di sini, kemudian mungkin seminggu sekali belajar kitab fikih. Atas kepercayaan ibu di dalam menyerahkan anak-anak ibu kepada kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan ibu kepada kami. Selanjutnya kami senantiasa mohon doa kepada ibu-ibu agar kami yang ada di sini senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan, dan keistiqomahan untuk melayani anak-anak ibu, khususnya yang 3 tadi disebut, yang paduan suara itu. Seperti itu ya ibu-ibu, mohon doa dan mohon doanya selalu agar kami tetap istiqomah untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak ibu sekalian. Sekian dari saya pribadi. Atas segala kekurangan dan kesalahan, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seagung-agungnya. Dari kami cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini, apa-apa yang sudah kita dengar bersama, apa-apa yang sudah kita baca bersama, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan dan kemanfaatan kepada kita semua yang berada di tempat ini. Wal afu minkum waffaqanallahu wa iyyakum ila thoriqihil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.